Steven dan Bang Henry. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita bangkit berdiri, kita nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Ibadah kita, siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut ibadah hari Minggu ini. Kita bernyanyi Bapakku Datang Padamu. Di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari segala makhluk baik yang hidup maupun yang mati. Engkau adalah Tuhan kami. Kami adalah kepunyaan-Mu, sekarang sampai selama-lamanya. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut, sebab Engkau selalu menyertai kami. Maut telah Engkau kalahkan, dan kematian telah Engkau taklukkan. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu dalam ibadah jemaat mengucap syukur serta memohon bimbingan Roh Kudus, supaya menuntun kami kepada pengharapan akan kehidupan kekal, sehingga kami selalu memasrahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu sampai kepada akhir hidup kami. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita waktunya membaca firman Tuhan. Udah pada siap belum Alkitabnya nih? Sudah dong Bang. Oke, kalau sudah buka Efesus 4 ayat 7-16. Ayo dicari Efesus 4 ayat 7-16. Udah dapet belum adik-adik? Sudah ya. Oke. Abang akan baca, nanti adik-adik ikuti ya dari rumah. Efesus 4 ayat 6-17. Satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukanlah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu.
Dan Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan keadaan pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oke adik-adik, mari kita mengucapkan bersama-sama, Tuhan kuatkanlah aku untuk menjalankan firman-Mu. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca Kita bahasa apa? Sekarang bahasa Indonesia. Karena minggu ke-4. Sebelum kita membaca kita nyanyi dulu satu anak Tuhan pergi sekolah minggu.
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kelas kecil dibawa sama siapa? Oleh Kak Dami. Kelas sedang? Kelas sedang oleh Kak Mariati. Kalau kelas besar? Dan kelas besar oleh Kak Desi. Yeay. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu firman Tuhan ada di hatiku. Kembali dengan adik-adik kelas sedang dan kelas besar pada hari ini Minggu tanggal 22 November 2020. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bertumbuh. Diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Yuk adik-adik dibuka buku Alkitabnya di Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Sambil adik-adik siapkan buku Alkitabnya, nanti kita akan berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, aku mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, bantu aku menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang aku dengar ini bisa aku lakukan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Kak Desi yang membawakan firman juga. Terima kasih di dalam nama Yesus aku bersyukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kakak katakan kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Sekarang kita baca ya bersama-sama, kakak dari sini, adik-adik dari rumah. Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, yang pertama, kita akan mengetahui 4 tempat jatuhnya benih. Yang kedua, apa arti benih? Dan yang ketiga, tempat terbaik jatuhnya benih. Dan yang keempat, bertumbuh dalam Tuhan dalam wujud pujian. Nah, adik-adik, kita akan menonton sebuah video tentang perumpamaan benih. Angkat aku ya. Ayo ku angkat.
Kau melihatnya? Ya, aku melihat Yesus. Seorang petani pergi menabur benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang. Dan burung-burung memakannya. Ada yang jatuh di tempat berbatu. Kemudian tumbuh sebentar lalu layu karena tidak subur. Ada yang jatuh di semak duri. Tumbuh tapi terhimpit, lalu mati. Ada juga yang jatuh di tanah subur. Lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Guru, apa arti perumpamaan bagi orang banyak itu? Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka diajar dengan perumpamaan, agar sekalipun mereka melihat dan mendengar, tapi tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan yaitu orang yang mendengarkannya. Tapi iblis datang dan merampas firman itu, sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tempat berbatu-batu yaitu orang yang mendengar dan menerimanya, tapi tidak berakar. Mereka percaya sebentar, kemudian pada saatnya mereka murtad. Yang jatuh di semak duri yaitu orang yang mendengar, tapi kekhawatiran dan kenikmatan duniawi menghimpit mereka hingga tidak menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang subur yaitu orang yang mendengar firman itu dan menyimpan dalam hatinya dan bertahan sampai menghasilkan buah. Tak ada orang menyalakan lampu lalu menutupnya, atau menaruh di bawah tempat tidur, melainkan menaruhnya di atas, sehingga orang melihat cahayanya ketika masuk rumah. Sebab semua yang tersembunyi akan kelihatan, dan semua yang dirahasiakan akan terlihat dalam terang. Sebab itu perhatikanlah baik-baik, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Guru, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka ingin bertemu. Ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Tempat-tempat jatuhnya benih adik-adik, yang pertama adalah di jalan, tetapi benih itu dimakan oleh burung. Yang kedua adalah di tanah berbatu. Benih itu tumbuh, tetapi tidak berakar. Dan yang ketiga adalah di semak duri. Benih itu pun tumbuh berbarengan dengan semak duri. Dan yang keempat adalah tanah yang subur. Arti benih di sini adalah firman Tuhan. Kalau kita perhatikan, kenapa benih itu ditabur di jalan dan dimakan oleh burung, itu menandakan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak berharga. Sementara benih yang jatuh di tanah berbatu itu menganggap bahwa orang itu mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita awalnya. Tetapi ketika ada datang masalah kepadanya, dia akan menyimpang dari firman Tuhan. Lalu yang ketiga, benih yang tumbuh di semak berduri, orang itu mendengarkan firman Tuhan dan tumbuh berakar, bertumbuh, tapi firman Tuhan tidak hidup di dalam kehidupannya. Tetapi benih yang tumbuh di tanah yang subur adalah tempat terbaik untuk benih itu tumbuh. Mengapa? Karena benih itu akan bertumbuh, berkembang subur, berbuah setiap harinya. Ini menandakan orang yang mendengarkan firman Tuhan bisa menyimpan, menjalankannya setiap hari. Ini yang diharapkan oleh Tuhan kepada adik-adik dan kepada Kak Desi juga. Untuk jadilah media tempat tumbuhnya benih, yaitu firman Tuhan, di tempat yang baik. Kita adalah tempat yang baik bagi Tuhan. Maka biarkanlah firman Tuhan itu tumbuh di dalam hidup kita, dan kita akan menjalankannya setiap hari di dalam kehidupan ini.
Kakak akan menyajikan sebuah lagu, ya adik-adik disimak ya, lagu tentang bertumbuh. Sukacita ku jumpa Yesusku, ku rasakan besarnya kasih-Nya, kan ku ceritakan pada seluruh dunia, Kaulah juru selamatku. Sukacita ku jumpa Yesusku, ku rasakan besarnya kasih-Nya, kan ku ceritakan pada seluruh dunia, Kaulah juru selamatku. Ku berakar di dalam Dia, ku bertumbuh dalam imanku padanya. Syukurku melimpah dan ku berbuah dalam nama-Mu yang terindah, oh Yesus, Juru Selamatku. Oh Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan perhatikan gambar berikut. Benih jatuh di tempat yang baik, bertunas, disiram, tumbuh, bertumbuh terus, dan bertumbuh subur. Itulah yang diharapkan bagi kita, biarlah terus benih firman Tuhan bertumbuh terus di dalam kehidupan kita. Ayat hafalan hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 7. Silakan dibuka Kolose 2 ayat 7. Kita akan baca Kolose 2 ayat 7, tapi untuk dihafalkan yang dikirim videonya ke Kak Desi, cukup yang ayat pertama saja, yang bagian A ya. Kita akan baca sama-sama Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi yang dikirim adalah yang Kolose 2 ayat 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini, tadi sesuai dengan tujuan yang keempat, bertumbuh di dalam Tuhan dalam bentuk pujian. Silakan kirim sebuah lagu pujian yang berhubungan dengan bertumbuh. Adik-adik bisa lagu yang tentang firman Tuhan ya, yang berbuah itu juga bisa, atau lagu yang tadi kakak tayangkan. Ya, jadi pilih saja salah satu lagu yang berhubungan dengan pertumbuhan atau bertumbuh atau berbuah. Kakak tunggu sampai malam ini ya videonya. Jadi ada 2 tugasnya, yaitu video ayat hafalan Kolose 2 ayat 7a, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan video lagu pujian yang berhubungan dengan bertumbuh. Sekarang kita akan menutup firman Tuhan dengan berdoa. Silakan lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman-Mu yang singkat ini mengajarkan aku untuk menjadi media yang baik, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar, dan akhirnya Tuhan berbuah di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu membantuku. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya ada berapa, Bang? Ada 2. Kalau sudah siap semuanya, jangan lupa angkat tangannya. Sama-sama kita ucapkan, Apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, marilah kawanku.
Bapa kami yang baik, terima kasih kami sudah selesai ibadah hari ini. Semua yang sudah kami lakukan dalam ibadah hari ini kiranya menyenangkan hati Tuhan. Minggu depan kami mohon kepadamu kami dapat berjumpa lagi melalui ibadah yang kami lakukan. Tuhan, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan ini dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Lindungi dan berkati kami dalam 1 minggu ke depan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, doa ini kami sampaikan. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, Oh Yesus Asulani. Oh Yesus Asulani, Anani Agan, Masadau Nani, Asekurana, Senggo dalam nami, Salahkan Dosa, dan kamu sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Yeay. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu.